Kami di sini akan mempresentasikan proposal bisnis kami, yaitu tentang dessert box madu mongso, yang beranggotakan saya Andika Dian Pratama dengan NIM 204305010 dan Bintang Risma Azizah dengan NIM 204300504. Latar belakang madu mongso yang merupakan salah satu makanan ringan masyarakat Jawa Timur yang biasa ditemui saat Lebaran Idul Fitri. Madu mongso terbuat dari ketan hitam sebagai bahan dasarnya. Rasanya asam bercampur manis karena ketan hitam sebelumnya diolah dahulu menjadi tapai. Setelah jadi kemudian diolah lagi dengan menambahkan gula dan santan sebelum kemudian dimasak hingga menjadi seperti dodol atau jenang. Namun pada saat ini madu mongso tersebut sudah mulai menghilang karena seiring banyak makanan. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka saya berencana untuk merancang usaha kuliner dessert box madu mongso yang tentunya saya melakukan diferensi dalam bidang usaha ini agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami. Visi menciptakan produk makanan yang sederhana, berkualitas, kreatif, serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan rasa dan tampilan yang unik dan menarik. Misi terus mengembangkan inovasi untuk menarik minat beli masyarakat, menjaga kualitas produk untuk menjadi produk yang berkualitas, menyediakan layanan yang baik bagi konsumen. Bab 2 pembahasan. Dessert box madu mongso merupakan suatu produk dessert box yang unik dari kebanyakan produk dessert box lainnya. Karena memiliki rasa yang unik, madu mongso yang memiliki rasa yang asam manis dipadukan dengan cake yang lembut dan krim yang sedikit manis. Karena salah satu bahan bakunya adalah madu mongso. Madu mongso biasanya dikenal dengan makanan pedesaan, namun ingin mengembangkan kembali dengan cara mengolah madu mongso ini menjadi makanan yang menarik, sehingga madu mongso dapat dikenal luas oleh masyarakat. Kami ingin memperkenalkan madu mongso ini secara luas dengan cara membuat dessert box madu mongso yang semenarik mungkin, tanpa mengurangi ciri khas dari madu mongso. Makanan ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Aspek operasional. Desain produk untuk meningkatkan kualitas, maka harus selalu mengamati perkembangan teknologi dan riset produk atau uji coba produk. Masalah-masalah teknis yang menyangkut operasional bisnis harus dipersiapkan secara matang. Misalnya untuk usaha dessert box, madu mongso ini harus memiliki bahan dasar yang berkualitas. Harus ada pemilihan bahan-bahan yang memiliki kualitas baik agar dapat menghasilkan produk yang baik untuk dipasarkan kepada masyarakat. Cara membuat madu mongso. Bahan 1 500 gram beras ketan hitam yang sudah direndam semalaman. 2 4 butir ragi tapai yang sudah dihaluskan. 3 2 liter santan kental dari 2 buah kelapa. 4 1/2 kg gula pasir. 5 300 ml air. Cara pembuatan. 1 cuci ketan hingga bersih. 2 kemudian kukus hingga lengket dan matang, angkat dan dinginkan. 3 angkat dan dinginkan. 4 taburkan ragi di atas ketan, aduk sampai rata. 5 tutup dengan daun pisang, simpan dalam wadah tertutup. 6 biarkan selama 3 hari sampai lunak dan menjadi tapai. 7 masak santan di dalam wajan sambil diaduk sampai berminyak. 8 masukkan tapai, ketan, gula pasir, aduk sampai santan habis. Biasanya membutuhkan waktu 3-4 jam sampai adonan kering seperti gulali, angkat dan dinginkan. Cara pembuatan sponge cake. 1 3 butir kuning telur, 2 2 butir telur utuh, 3 1 sendok teh cake SP, 4 100 gram gula pasir, 5 80 gram tepung terigu protein sedang, 6 10 gram tepung maizena, 7 10 gram susu bubuk, 8 100 gram margarin atau mentega cair. 1 siapkan bahan 2 kocok telur, SP gula pasir hingga mengembang kental dan berjejak. 3 matikan mixer, masukkan campuran tepung terigu, maizena dan susu bubuk. Aduk balik, saya tetap pakai mixer speed yang paling rendah. 4 masukkan margarin atau mentega cair, aduk balik sampai bercampur rata. 5 tuangkan ke dalam layang yang sudah dioles margarin dan ditabur tepung. Ratakan dan hentakan beberapa kali agar gelembungnya keluar. 6 panggang hingga matang dengan suhu 170
Suhu oven beda-beda sesuai oven masing-masing. Lakukan tes tusuk, angkat, dan balik di rak pendingin. Pembuatan whipping cream. Bahan 130 gram whipping cream, 260 ml air es. Cara pembuatan: 1. Tuangkan whipping cream, bubuk, dan air es ke dalam wadah. 2. Kemudian kocok hingga mengembang. Menata dessert box. 1. Potong base cake sesuai ukuran wadah yang digunakan. 2. Taruh base cake di bagian dasar wadah. 3. Kemudian tuang whipping cream di atasnya, ratakan tuang madu mongso di atas krim. 4. Taruh base cake di atas madu mongso. 5. Tuang whipping cream di atasnya. 6. Tuangkan madu mongso di atasnya. Selanjutnya yaitu packing atau pengemasan. Produk yang unik akan memberi nilai jual tersendiri. Dalam hal ini, kami kreasikan persegi panjang dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar sekitar 5 cm. Rasa yang dihasilkan yaitu manis dan sedikit rasa asam. Kami menggunakan kertas khusus kue sebagai alas kue. Jadi, saat konsumen membeli, mereka tidak akan khawatir akan kualitas dan kehigienisan kue. Berikut contoh pengemasan yang kami gunakan. Penetapan harga. Penetapan harga jual dilakukan dengan cara memperhitungkan harga bahan baku, proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan jika perlu diperhitungkan pula biaya promosi dan transportasi. Yang selanjutnya yaitu quality control. Quality control dilakukan pada setiap tahap potongan kue dan madu mongso yang akan dijual kepada pembeli, agar di set box yang didapat tidak catat rasa maupun penampilan. Selain itu, juga quality control dilakukan setiap akan menjual kue kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Biaya tetap. Kompor dengan harga satuan sebesar 350.000 dengan jumlah 1 unit, jumlah biaya 350.000. Gas LPG harga satuan 60.000, jumlah unit 1 unit, jumlah biaya 60.000. Oven harga satuan 500.000, jumlah 1 unit, jumlah biaya 500.000. Mixer harga satuan 300.000, jumlah 1 unit, jumlah biaya 300.000. Loyang harga satuan 20.000, jumlah 6 unit, jumlah biaya 120.000. Spatula harga satuan 10.000, jumlah 3 unit, jumlah biaya 30.000. Pisau 20.000, jumlah 2 unit, jumlah biaya 40.000. Baskom harga satuan 20.000, jumlah 5 unit, jumlah biaya 100.000. Total biaya sebesar 1.200.000, maka biaya tetap sebesar 1.200.000. Biaya variabel. Tepung terigu kebutuhan per hari sebesar 2,5 kg, harga persatuan 14.000, jumlah biaya 35.000. Gula pasir kebutuhan per hari 2,5 kg, harga 12.000, jumlah biaya 30.000. Gula halus kebutuhan per hari 1 kg, harga persatuan 10.000, jumlah biaya 10.000. Telur kebutuhan per hari 5 kilo, harga 20.000, jumlah biaya 100.000. Minyak goreng 1 liter, harga 10.000, jumlah biaya 10.000. Cream of tartar kebutuhan per hari 50 gram, harga persatuan 8.000, jumlah biaya 8.000. Garam 1/4 kg, harga 3.000, jumlah biaya 3.000. Beras ketan kebutuhan per hari 1 kg, harga persatuan 20.000, jumlah biaya 20.000. Ragi tape kebutuhan 1 wadah, harga persatuan 5.000, jumlah biaya 5.000. Kelapa kebutuhan per hari 4 buah, harga persatuan 5.000, jumlah biaya 20.000. Kotak dessert kebutuhan per hari 20.000, harga persatuan 1.000, jumlah biaya 20.000. Bubuk whipping cream kebutuhan per hari 500 gram, harga persatuan 50.000, jumlah biaya 50.000. Total 1 hari produksi sebesar 311.000, untuk total 1 bulan produksi sebesar 8.086.000. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan
dapat dicari dengan cara biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Diketahui biaya tetap sebesar 1.200.000 dan biaya variabel sebesar 8.086.000, sehingga didapatkan harga pokok penjualan sebesar 9.286.000. Harga pokok per unit. Harga pokok per unit dapat dicari dengan harga pokok dibagi dengan unit produk yang dihasilkan dalam 1 bulan atau 26 hari. Harga pokok didapat 9.286.000 dibagi dengan 20 dikali 26 hari. Maka 9.286.000 dibagi dengan 520 didapatkan 17.857,69 dibulatkan menjadi 18.000. Maka harga pokok per unitnya sebesar 18.000. Harga jual. Dalam bisnis ini selaku usaha menginginkan laba sebesar 40% dari harga pokok di set box. Harga jual dapat dicari dengan harga pokok per unit ditambah dengan laba yang diinginkan. Diketahui harga pokok penjualan per unit yaitu sebesar 18.000 ditambah dengan laba yang diinginkan yaitu 40% dikali 18.000. Maka 18.000 ditambah 7.000. Maka diperoleh harga jual yaitu 25.000. Analisis SWOT. Faktor internal yaitu strike atau kekuatan. Tidak memerlukan banyak waktu dalam penyajian, harga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen, rasa yang lebih nikmat karena kualitas kebersihan yang selalu kami utamakan, perlengkapan mudah didapatkan. 2. Weakness atau kelemahan. Apabila tempatnya kurang ramai, maka permintaan akan sedikit. Apabila harga sembako naik, otomatis harga jual di stok Madumangsa juga ikut naik. Tapi kualitas rasa tidak akan berkurang dari sebelumnya. Faktor eksternal yaitu opportunities, peluang atau kesempatan. Pemasaran cukup mudah, bisa dinikmati oleh semua usia. Threats atau ancaman, yaitu banyaknya pesaing. Aspek strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah 1. Dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli di tempat kita. 2. Dengan media internet. Selain promosi dari mulut ke mulut, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Facebook, Instagram, blog, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. 3. Pengembangan pasar. Selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas, selanjutnya untuk mempromosikan usaha ini bisa menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini dapat dengan memperluas usaha ini ke daerah-daerah lain, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan karyawan yang baru. 4. Pengembangan produk. Mengembangkan dari usaha ini dapat menambah varian baru yang mungkin tidak ada di perusahaan lain, seperti dessert box nastar, dessert box kastengel dengan harga yang terjangkau, yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga jangkauan pasar memiliki semakin luas. Dan tingkat loyalitas konsumen pun setiap harinya kian meningkat. Kami juga menerima pemesanan pada acara arisan, ulang tahun, dan acara rapat pada perusahaan. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan, usaha di bidang kuliner ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi dengan berbagai macam rasa yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Namun, wirausaha harus memiliki cara mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam diri agar bisnis yang dijalankan berhasil. Saran,
Agar tidak menimbulkan kegagalan usaha, seorang berusaha harus memiliki rencana dan memperhatikan secara maksimal rencana tersebut agar usaha berkembang dengan cepat serta tetap menjaga kualitas dan berinovasi untuk menarik para konsumen membeli produk tersebut. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.